Adiknya ini berdiri dengan tatapan kosong dan badannya itu sudah kotor banget. Menjatuhkan dirinya ke dalam kolam buatan tersebut. Karena adiknya Beli Gede tidak ada di kamar mandi, Beli Gede pun bingung. Dia tuh mencari-cari adiknya di perkebunan orang tuanya yang ada di belakang kamar mandi, tapi adiknya tidak menjawab. Beli Gede pun langsung masuk ke kamar dan adiknya juga tidak ada di dalam rumah. Beli Gede bingung, semacam ini tuh ada apa. Beli Gede berlari keluar rumah dan memanggil-manggil nama adiknya dan adiknya juga tidak ada. Wih, ketika itu Beli Gede takut banget. Nah, di depan rumahnya Beli Gede ini kan ada kayak pintu gerbang zaman dulu yang besinya itu kokoh banget. Dan sebenarnya itu tuh tidak mungkin bisa dibuka karena pintu gerbang itu memang digembok dari dalam dan Beli Gede sudah menaruh kunci gemboknya itu di dalam rumah. Kok tiba-tiba dia mendengar gresek-gresek seolah-olah ada seseorang yang sedang mengocok pintu gerbang dari depan. Beli Gede pun kayak melihat, kok sepertinya dia melihat adik Ketut sedang berada di luar pekarangan rumah sambil menggoyang-goyangkan pintu gerbang dari di depan. Beli Gede pun berlari ke depan dan bertanya, "Dek, kok kamu ada di luar, Dek?" gitu. Dan ketika itu Beli Gede melihat teman-teman, adiknya ini berdiri dengan tatapan kosong dan badannya itu sudah kotor banget. Si adik menangis sambil bilang, "Beli, dingin, Beli bukain pintu." "Ya, tunggu. Beli Gede pun berlari ke dalam dan mencari-cari kunci. Tapi anehnya kunci gembok tidak ditemukan. Lama banget Beli Gede mencari tapi tidak ditemukan. Nah, waktu itu karena Beli Gede ini takut adiknya nanti ketakutan di depannya, dia tuh berlari ke depan dan bilang, adik tut. Dia tuh bermaksud ingin menunggu dulu dan memberikan senter gitu loh kepada adik tuh. Tapi adik tuh tidak ada sentuh. Di depan tidak ada siapapun. Kebetulan rumahnya Beli Gede ini memang di samping jalan raya desa. Dia tuh melihat di depan tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Yang ada hanya kegelapan malam. Anjing-anjing tetangga kong. Dan dia juga semakin mendengar ayam-ayam jago bapaknya yang ada di dalam kandang itu kayak ketekok. Wah, Beli Gede mulai merinding. Dia takut banget. Ketika Beli Gede masih mencari, dia tuh kayak nyenter gitu loh, seperti itu kayak. Nah, Beli Gede ini punyalah senter bulat yang warnanya itu perak apa silver yang zaman dulu tuh yang panjang segini, di depannya tuh bulat seperti kayak itu kan lumayan besar dan lumayan berat. Beli itu kayak menyenter ke jalanan. Otomatis dong ketika Beli Gede menyenter ke jalanan itu ya terlihat yang di depan tuh. Nah, saat Beli Gede ini menyenter dan dia tuh boom. Dia tiba-tiba melihat adik tuh berjalan meninggalkan pintu gerbang rumahnya Beli Gede ini menuju ke depan. Di depan rumahnya Beli Gede ini kan jalan raya desa dan di depan tuh ada kayak belokan. Nah, belokan itu setelah belokan itu sekitar jaraknya itu 200 meter. Kalau masuk ke dalam itu tuh ada Pura Tirta Maji. Di Pura Tirta Maji itu adalah kolam buatan. Dan konon katanya kolam buatan itu di bawahnya itu memang kelebutan yang diminta airnya dijadikan tirta setiap ada odala di desanya Beli Gede sementara. Karena ini tuh sudah malam hari dan Beli Gede tuh takut nanti adiknya kenapa-napa. Beli Gede pun nekat melompati pintu gerbang tersebut dan mengejar adiknya. Beli Gede mengejar, adik tut. Tapi sementara adik tut malah tidak melihat ke belakang dan malah terus saja berjalan masuk ke dalam Pura Tirta Maji. Nah, Pura Tirta Maji ini kan berada cukup agak di bawah. Kalau dari atas itu dari jalan raya kita tuh harus turun dulu sedikit ke bawah kalau mau ke pura tersebut. Beli Gede melihat adik tut ini masuk ke Pura Tirta Maji dengan cara memanjat pagar pura tersebut dan adik tut ini langsung biur menjatuhkan dirinya ke dalam kolam buatan tersebut. Beli Gede kaget, dia pun berlari mendekati pura ini dan bermaksud ingin menyelamatkan adiknya. Tapi Beli Gede entah kenapa semakin dia berlari mendekati pura tersebut, kok sepertinya pura ini makin menjauh dan Beli Gede merasa kok sepertinya dia ini hanya berlari di tempat semeton. Entah bagaimana Beli Gede pun mendengar suara ibu dan juga bapaknya memanggil Beli Gede. Dan tiba-tiba Beli Gede pun dia terbangun semeton. Dan ketika Beli Gede terbangun, ternyata Beli Gede sedang tertidur di dalam kandang ayam bapaknya sendiri. Ketika itu Beli Gede kayak, kok saya ada di dalam kandang? Nah, ketika itu
Ibunya Bule Gede pun, "Di, ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini?" Ibunya Bule Gede pun masuk ke dalam kandang ayam dan memeluk Bule Gede dan bertanya, "Ngapain kamu di sini, Nak? Ngapain kamu di sini, Nak?" Ketika Bule Gede ini kayak melihat wajah ibunya, dia tuh melihat kok tiba-tiba itu tuh sudah pagi, teman-teman. Yang dia ingat kan semalam dia cuma berdua di rumah dengan adik perempuannya. Ketika itu Bule Gede pun dibopong, kemudian dibawa masuk ke dalam ruang tamu. Nah, ibu dan juga bapaknya dan juga beberapa warga bilang, "Kamu dari mana?" Nah, ibunya bilang semalam itu ibunya kan pulang sekitar jam 10 dan mereka tidak melihat Bule Gede dengan adik perempuannya. Makanya mereka tuh satu malam ngeronda mencari Bule Gede. Dan ketika bertanya kepada orang pintar, si orang pintar bilang kalau Bule Gede ini kemungkinan disembunyikan oleh makhluk astral yang memang dikirim oleh seseorang yang benci kepada ibunya Bule Gede. Dan ternyata benar, setelah Bule Gede ini ditemukan, Bule Gede tuh kayak bingung, ini tuh kok sudah pagi, yang padahal semalam dia kan bersama dengan adiknya. Bule Gede pun menceritakan apa yang dia lihat dan dia alami tadi malam. Nah, waktu itu Semeton adalah orang pintar yang datang ke tempatnya Bule Gede. Ternyata orang pintar ini memang orang pintar langganan bapak dan juga ibunya Bule Gede. Ketika bapak dan ibunya ini kayak merasa badannya tidak enak ataupun bagaimana, mereka biasa berobat di tempat orang pintar ini. Si orang pintar ini kayak mempercikkan air suci kepada Bule Gede dan Bule Gede pun kayak ingat tentang kronologi kejadian semalam dengan detail. Nah, waktu itu ibunya juga menangis, "Di mana adikmu? Kok adikmu tidak terlihat?" Bule Gede pun ingat kalau adiknya ini kayak melompat ke dalam kolam buatan di Puro Tirtemaji. Akhirnya Bule Gede dengan penduduk desa di pagi itu langsung pergi ke Puro Tirtemaji. Nah, saat berada di Puro Tirtemaji, Bule Gede dengan penduduk desa melihat ternyata kolam buatan yang memang ada di dalam Puro Tirta tersebut airnya sudah hilang, atau kayak kolam buatan ini kayak mengalami kekeringan. Kalau memang Bule Gede melihat dengan mata kepalanya sendiri adiknya terjun ke dalam kolam buatan itu, kok bisa hanya dalam satu malam airnya mengering? Wih, pokoknya itu kayak tidak masuk akal, teman-teman. Orang tuanya Bule Gede tuh mulai meragukan apa yang Bule Gede katakan, dan mereka pun kembali mencari adiknya. Selama berhari-hari Semeton adiknya tidak ditemukan dimanapun. Orang tuanya sudah kayak memanggil orang pintar ini, memanggil orang pintar itu, tapi adiknya tidak ditemukan. Sampai kurang lebih 2 minggu adiknya ini menghilang. Bule Gede dengan kedua orang tuanya pun mencari paranormal baru dan bertanya kira-kira di mana adiknya Bule Gede. Ketika itu si paranormal ini bilang, sepertinya ada seorang wanita yang ciri-cirinya begini sedang menyembunyikan adiknya Bule Gede seperti yang dia lakukan kepada Bule Gede dulu. Dan ciri-cirinya itu benar-benar plak ketuplak ibu tiri ketiga dari Bule Gede. Bapaknya Bule Gede langsung marah dan pergi dengan keluarga besarnya ke tempat ibu tiri ketiga. Ketika itu ibunya Bule Gede dengan Bule Gede menunggu di rumah saat datang dari orang pintar tersebut. Entah kengken kaden unduknya Semeton. Beberapa jam kemudian bapaknya Bule Gede dengan keluarga besarnya pun pulang ke rumah. Dan adiknya Bule Gede ini ditemukan. Menurut bapaknya Bule Gede, adiknya Bule Gede ini ditemukan di rumah ibu tiri ketiga yang memang sudah tinggal di desa tetangga. Ibu tiri ketiga ini ternyata diam-diam dibelikan rumah oleh bapaknya Bule Gede tanpa sepengetahuan ibunya Bule Gede, semata. Nah, waktu itu juga bapaknya Bule Gede bilang, "Kok bisa adiknya ada di sana?" Menurut adiknya Bule Gede memang sengaja kabur dari rumah orang tuanya dan ingin tinggal di rumah ibu tiri ketiga. Karena adiknya ini yakin sepertinya ibu kandungnya Bule Gede ini bisa ngeleak. Dan suatu malam adik kandungnya Bule Gede pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya sedang ngereres dan juga ingin ngelekas, seolah-olah kayak ingin berubah wujud gitu loh, entah menjadi apa. Karena saking takutnya, ketika bapak dan ibunya ini pergi ke kota, ketika dia itu berdua saja dengan si Bule Gede, adiknya ini menyewa ojek pergi ke rumah ibu tiri ketiga. Dan Semeton, kenapa ibu tiri ketiga tidak bilang kepada suaminya? Ya karena dia tidak diperbolehkan oleh adiknya Bule Gede untuk bilang kalau adiknya ini sedang bersembunyi di rumah ibu tiri ketiga, Semeton. Dan boom! Kok gini? Jadi ternyata Semeton, selama berminggu-minggu ini orang tuanya si Bule Gede kan sedang mencari adiknya Bule Gede. Ternyata adiknya ini memang sengaja bersembunyi di rumah ibu tiri ketiga karena adiknya ini merasa takut
ketika harus tinggal satu rumah dengan ibu kandungnya Beli Gede. Ketika itu Beli Gede tuh kayak, kok gini? Ketika bapaknya Beli Gede mendengar penjelasan putrinya, bapaknya ini kayak mulai bingung dan kayak mulai pingsan. Ketika bapaknya ini pingsan, ibunya ini entah kenapa mengeluarkan sebuah tirta sehingga bapaknya ini kembali sadar. Nah, saat bapaknya ini sadar, tiba-tiba bapaknya ini marah dan mulai mencaci maki adiknya Beli Gede. Bapaknya ini bilang, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Apa iya ibumu bisa ngeleak? Sampai-sampai dia itu bisa ngelekas dan berubah wujud menjadi apa yang kamu bilang. Kamu jangan seperti ini, kamu jangan mendengar fitnah dari orang luar. Nah, waktu itu semeton, yang mendengar penjelasan dari adiknya ini kan memang orang tuanya Beli Gede dengan kakek dan neneknya saja. Dan terlihat sekali semeton, ibunya Beli Gede ini seperti seolah kayak ketakutan banget ketika mendengar penjelasan dari putri kecilnya. Nah, waktu itu pokoknya adiknya Beli Gede tidak mau tinggal satu rumah dengan Beli Gede dan juga dengan ibunya. Beli Gede tuh bingung banget, ini kenapa kok adiknya seperti ini? Karena adiknya terus saja memberontak. Akhirnya kakek dan juga neneknya Beli Gede dari bapaknya Beli Gede ingin mengasuh adik perempuannya Beli Gede dan tinggal di rumah mereka saja. Karena memang rumah nenek dan juga kakeknya Beli Gede ini memang masih satu desa dengan Beli Gede tapi beda banjar. Akhirnya semeton diputuskan karena adiknya ini tidak mau tinggal di sana lagi. Adiknya pun tinggal mulai saat itu dengan kakek dan neneknya, dan Beli Gede tinggal bertiga saja dengan orang tuanya di rumah tersebut. Rumah bapaknya ini besar banget dan juga otomatis karena adiknya tidak ada, Beli Gede itu sering banget ditinggal sendirian di rumah itu semeton. Nah, suatu hari Beli Gede ini kayak mendengar sesuatu gitu loh. Dia entah dia bermimpi atau bagaimana. Ketika itu Beli Gede kan sedang tidur. Dia tuh kayak melihat sayup-sayup. Kok dia melihat ibunya ini berjalan ke arahnya dia. Dari bagian dada ke bawah masih dada dan juga badan ibunya. Tapi dari dada ke atas ini, wajah ibunya ini sudah berubah semeton. Menurut Beli Gede ya, lidah ibunya ini kayak menjulur ke bawah, matanya itu melotot, dan rambutnya itu kayak gersang banget. Tangan kirinya ini sudah ditumbuh dengan kuku yang panjang, dan tangan kanannya ini masih tangan ibunya. Ibunya Beli Gede ini kayak berjalan terseok-seok mendekati Beli Gede yang kayak melihat entah ini tuh mimpi atau apa gitu loh. Gimana sih, kayak kita tuh baru saja tidur tapi kalau ada orang ngomong kita tuh masih dengar gitu ya. Beli Gede tuh berusaha untuk bangun tapi badannya tuh kayak kaku. Dia mendengar sebenarnya ibunya menangis dan mengusap keningnya Beli Gede dan bilang semeton, "De, Ibu melakukan ini semua untuk kamu, nak. Ibu berharap setelah ini kamu bisa sukses." Dan ibunya Beli Gede semeton, iya, memecuk mulutnya Beli Gede dan meludahi mulutnya Beli Gede dengan ludahnya dia. Entah bagaimana ludah ibunya ini masuk ke dalam tenggorokannya Beli Gede dan boom. Beli Gede merasa badannya panas. Pokoknya gimana aja, seolah-olah badannya ini kayak ada api yang berjalan naik turun. Dan Beli Gede ini pengen banget muntah tapi tidak bisa muntah. Setelah ibunya ini kayak memecuk bibirnya Beli Gede, ibunya ini pun pergi keluar dari kamarnya Beli Gede. Beli Gede pun tidak sadar sampai besok pagi. Dan tahu nggak semeton, besok paginya ibunya Beli Gede ini ditemukan sudah berpulang dalam keadaan yang tersenyum sangat lebar. Dan memang ya orang-orang tuh berpikir kalau sepertinya ibunya Beli Gede ini berpulang dalam keadaan ya tidak sakit atau tidak kenapa-napa semeton.